Sistem Super Devouring. Bab 326 Tetua Agung. Bang! 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 Di kejauhan, Yang Kai sedang bertarung dengan naga banjir Changhai. Dan naga emas hitam ini juga berhasil dibuat marah oleh Ye Xuan. Ia meraung ke langit dan melambaikan cakarnya untuk mencoba menangkap Ye Xuan. Namun, Ye Xuan sefleksibel ikan loah, dan ia tidak dapat menangkapnya. Raungan. Pada saat ini, setelah naga emas hitam itu meraung keras, ia benar-benar meninggalkan Ye Xuan dan bergegas menuju Yang Kai. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan tenggelam, dan kebenciannya berkurang. Jika naga emas hitam ini dan naga banjir Changhai bergabung, itu akan terlalu berbahaya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga buru-buru mengejarnya. Tugasnya adalah untuk menunda naga emas hitam ini. Jika naga emas hitam ini dan naga banjir Changhai bergabung, ia akan lalai dalam tugasnya. Jika kau ingin pergi, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Ye Xuan tiba-tiba melompat tinggi, dan pedang 8 Desolate hancur seketika, berubah menjadi kerucut tajam dan menusuk ke arah mata naga emas hitam. Dentang. Naga emas hitam menutup matanya, dan langit meledak melalui kelopak matanya. Huho. Ia mencengkeram dengan cakarnya, tetapi tetap meleset. Ini hanya taktik menunda. Jika naga emas hitam ingin membantu naga Changhai, Ye Xuan pasti tidak akan punya cara. Namun, naga emas hitam ini bertekad untuk membantu. Ye Xuan benar-benar tidak punya jalan keluar. Tuan Kota Yang, hati-hati. Ye Xuan berteriak tergesa-gesa. Yang Kai, yang berada jauh, langsung mengerti setelah mendengar suara gemuruh mendekatinya. Wajahnya sangat muram. Jika kedua naga itu bergabung, ia mungkin harus mundur. Namun, Tuan Kota pertama memintanya untuk berurusan dengan kedua naga itu. Jika ia tidak menghentikan mereka, maka Zhongzhu mungkin dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Yang Kai berpikir cepat dalam hatinya, tetapi dia tidak punya ide, jadi dia hanya bisa mencoba membunuh naga Changhai dengan kedua naga itu bergabung. Meskipun berbahaya, itu adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Ye Xuan tidak berdaya. Dia diundang untuk membantu, dan sekarang dia dalam kesulitan setelah hanya menunda kurang dari setengah menit. Dia sekarang berpikir apakah akan meminjamkan pedang 8 Desolate kepada Yang Kai. Namun, tepat ketika kedua naga itu akan bergabung, cahaya putih tiba-tiba menyala dan langsung menyapu kepala naga emas hitam, dan kemudian naga Changhai melakukan hal yang sama. Ye Xuan dan Yang Kai tertegun sejenak, dan kemudian menyaksikan kepala kedua naga itu hancur keras di lantai. Zizi. Kepala-kepala itu terpotong dalam sekejap, dan darah naga menyembur keluar. Mata Ye Xuan membelalak, dan dia buru-buru mengeluarkan botol untuk mengumpulkan darah naga. Dia mengumpulkan darah naga Changhai dan naga emas hitam. Tuan Kota. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba berteriak kaget. Ye Xuan juga tanpa sadar menoleh dan menemukan sosok berdiri di langit, berdiri di udara. Seorang penguasa alam roh. Namun, karena orang itu berada di posisi dengan matahari di belakangnya, bahkan Ye Xuan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tuan Kota pertama sebenarnya adalah penguasa alam roh. Ya Tuhan! Ye Xuan terkejut. Dia hanya melihat satu penguasa alam roh, dan itu adalah pria parubaya yang memotong naga terbang yang terluka menjadi abu dengan pedang di dinasti Tang. Yang lainnya adalah Tuan Kota pertama. Tentu saja, kedua orang ini bisa jadi orang yang sama. Sosok di langit mulai jatuh perlahan, dan Ye Xuan dan Yang Kai memusatkan perhatian mereka padanya. Namun, ketika sosok itu jatuh ke 100 meter di atas mereka, keduanya melihat wajahnya dengan jelas. Wanita. Yang Kai terkejut. Dan Ye Xuan berseru, karena dia sangat mengenal wanita ini. Tetua Agung. Itu benar, Tuan yang berdiri di udara dan membunuh Changhai Jiaolong dan Wu Jin Jiaolong dalam hitungan detik adalah Tetua Agung dari Istana Ling Qiao, Lin Wenyu. Ye Xuan tidak pernah menyangka bahwa Lin Wenyu ternyata adalah seorang ahli alam roh, dan ada banyak naga terbang yang terbang di sekelilingnya. Pada saat ini, Ye Xuan sudah tercengang dan tidak menghitung jumlah naga terbang itu. Lin Wenyu perlahan mendarat dari langit. Dia menatap Ye Xuan dan berkata dengan ringan, singkirkan semua mayatnya. Oh. Ye Xuan menelan ludahnya setelah mendengar itu, dan kemudian dengan senang hati pergi untuk mengumpulkan mayat Changhai Jiaolong dan Wu Jin Jiaolong. Ini adalah manfaat yang diberikan kepadanya oleh Tetua Agung. Dia benar-benar terkejut dan senang. Dia tidak menyangka bahwa rumah Ling Qiao, yang awalnya bahkan tidak memiliki alam Tiandan, sebenarnya memiliki seorang ahli alam Kipo yang tinggal dalam pengasingan. Ini sungguh luar biasa. Yang Kai sudah menjadi ahli alam Lipo.
Dia secara alami memahami betapa besarnya kesenjangan antara alam Lipo dan alam Kipo. Dia menatap Lin Wenyu dengan takut-takut dan berkata, temui Tuan Kota. Lin Wenyu menatapnya dan berkata, kamu kembali dulu. Ya. Yang Kai tidak berani menolak dan langsung memanggil burung King Yue untuk pergi. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan 2 mayat naga. Dia berlari ke Lin Wenyu dan berkata dengan kaget, Tetua Agung, kamu. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tetapi aku dapat memberitahumu terlebih dahulu bahwa wilayahku dipromosikan secara paksa oleh ayahmu. Lin Wenyu berkata langsung. Ayah. Ye Xuan terkejut lagi. Jika dia dipromosikan secara paksa ke alam roh, di alam mana Ye Chong akan berada? Baiklah, mari kita kembali ke rumah Ling Qiao dulu. Lin Wenyu melangkah maju dan langsung meraih bahu Ye Xuan. Kemudian dia terbang ke udara dan terbang menuju rumah Ling Qiao. Ye Xuan sangat ketakutan. Dia hanya merasakan angin kencang datang dari depan, yang hampir mematahkan tulangnya. Angin kencang ini membuatnya tidak dapat membuka matanya. Tetapi dia tahu bahwa kecepatan Lin Wenyu membawanya terbang mungkin jauh lebih cepat daripada kecepatan Yang Kai di darat. Pada saat dia bereaksi, dia telah kembali ke hutan bambu rumah Ling Qiao. Sial, baru kurang dari 10 menit sejak kita tiba di wilayah utara. Aku terbang dari tengah wilayah utara ke rumah Ling Qiao di wilayah timur. Apakah aku mengendarai roket? Ye Xuan sudah terkejut. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Lin Wenyu membawa Ye Xuan langsung mendarat di depan rumah kayu. Masih ada susunan ilusi di hutan bambu. Ye Xuan hanya bisa melihat bambu oranye merah yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xuan menatap Lin Wenyu yang duduk di bangku batu dan bertanya dengan heran, Tetua Agung, apa yang terjadi? Biarkan aku menjelaskannya dengan sederhana. Awalnya aku bukan penguasa kota utama pertama di Zhongzhou, tetapi senior Sentuli ini telah mengikuti ayahmu untuk meninggalkan benua Tianshui, jadi aku mengambil alih posisinya. Setelah Lin Wenyu selesai berbicara, dia mengeluarkan cermin bundar dan berkata, ini adalah cermin Wanshi yang ditinggalkan oleh senior itu. Selama sesuatu terjadi di Zhongzhou, aku bisa melihatnya melalui cermin ini. Ketika dia selesai berbicara, sebuah gambar muncul di cermin bundar itu. 2 orang muncul di cermin itu, satu adalah Song Caijing dan yang lainnya adalah Song Jue. Mereka sedang menyendiri dan berlatih. Ini. Ye Xuan tercengang. Tidak heran. Paviliun Wanshi tahu segalanya. Jadi begitulah masalahnya. Dia pernah melihat cermin Mekong di Kekaisaran Suanyang sebelumnya. Cermin Wanshi ini sebenarnya mirip dengan cermin Mekong, kecuali bahwa tempat di cermin Mekong digantikan oleh benua Tianshui. Bab 327 Istana Bawah Tanah Laut Dalam. Ada formasi besar di bawah benua Tianshui, dan cermin ini adalah fondasi formasi tersebut, jadi aku bisa mempelajari semuanya melaluinya. Pada saat yang sama, cermin ini juga dapat memprediksi beberapa hal untukku, seperti invasi benua Tianshui oleh 2 naga besar. Lin Wenyu menjelaskan. Begitu. Ye Xuan mengangguk sedikit. Pengenalan sederhana ini memecahkan banyak keraguan dalam benaknya. Tidak heran Lin Wenyu tidak meninggalkan hutan bambu selama bertahun-tahun. Ternyata itu karena dia perlu mengurus seluruh urusan benua Tianshui. Tampaknya Cui Linjiang tidak melanggar aturan terakhir kali di Sekte Tianyuan, tetapi karena Lin Wenyu melihat bahwa dia dalam masalah, jadi dia meminta Yang Kai untuk pergi membantu. Lalu alasan mengapa kamu keluar kali ini, Tetua Agung? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Wenyu berkata perlahan, ayahmu telah meninggalkan benua Tianshui. Aku berkata sebelumnya bahwa ketika kamu menerobos ke alam keempat Senpo, aku akan memberitahumu bagaimana cara meninggalkan benua Tianshui. Kamu sekarang berada di tahap minor alam Tiandan, dan kamu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan binatang suci, jadi kurasa jika kamu menerobos lagi, kamu seharusnya dapat membunuh binatang suci itu dengan kekuatan seekor naga. Jadi, aku tidak perlu menerobos ke alam keempat Senpo untuk meninggalkan benua Tianshui. Ye Xuan berkata dengan heran. Alam tidak mewakili kekuatan. Jika kamu menerobos lagi, kamu akan dapat menerobos istana bawah tanah laut dalam dan pergi ke benua batu darah. Lin Wenyu berkata. Istana bawah tanah laut dalam. Istilah ini sangat asing bagi Ye Xuan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Apa itu istana bawah tanah laut dalam? Tidak bisakah aku menunggangi binatang misterius untuk terbang ke benua batu darah? Ye Xuan bertanya lagi. Dia ingin melakukan ini sebelumnya, tetapi kekuatannya terlalu lemah saat itu, dan dia tidak tahu di mana benua batu darah itu berada, jadi dia tidak mencobanya. Ada lautan bintang yang bergolak antara benua Tianshui dan benua Sueyan.
Bahkan orang kuat di alam jiwa spiritual akan binasa jika dia berani masuk. Jika aku ingin pergi ke benua batu darah dari benua Tianshui, aku harus melewati istana laut dalam ini. Dan istana laut dalam ini adalah tempat paling berbahaya di benua Tianshui. Ada banyak binatang suci di dalamnya. Itu sebabnya aku memintamu untuk datang kepadaku setelah kamu menerobos ke tingkat keempat alam jiwa spiritual. Lin Wenyu menjelaskan. Jadi, ayahku dan senior itu melewati istana laut dalam ini. Ye Xuan mengerutkan kening. Lin Wenyu mengangguk dan berkata, ya, tetapi ayahmu yang membawa senior itu melewatinya. Senior itu mencobanya sendiri, tetapi gagal dan dipaksa kembali. Saat itu, dia sudah memiliki kekuatan dua naga. Kekuatan dua naga. Ye Xuan menelan ludahnya. Sejauh pengetahuannya, Yang Kai hanya memiliki kekuatan satu naga dan baru saja menerobos alam jiwa spiritual. Dan kekuatan dua naga adalah 2 kali lipat kekuatannya. Jika seorang master seperti itu tidak dapat menerobos istana laut dalam, bagaimana mungkin dia, yang merupakan seorang yang sukses kecil di alam pil surgawi, dapat menerobos? Ayahku berada di alam mana saat itu? Ye Xuan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Ye Chong membantu Lin Wenyu untuk naik ke alam Kipo dengan paksa, jadi dia pasti setidaknya seorang master alam Kipo, atau bahkan melampaui alam Kipo. 4 alam roh adalah alam kekuatan tingkat pertama, alam Kipo tingkat kedua, alam roh tingkat ketiga, dan alam roh tingkat keempat. Sejauh pengetahuanku, ayahmu sudah berada di alam roh saat itu. Lin Wenyu juga menunjukkan ekspresi aneh. Ini tidak mungkin, bagaimana benua Tianshui bisa melahirkan seorang master alam roh? Ye Xuan berkata dengan tidak percaya. Di Zhongzhou, pusat benua Tianshui, hanya ada beberapa master alam Tiandan, dan setelah menerobos alam Tiandan, itu adalah alam kekuatan, lalu alam Kipo, lalu alam roh, dan terakhir alam roh. Bagaimana mungkin ada kesenjangan yang begitu besar antara kedua alam itu? Aku tidak yakin tentang ini. Ayahmu telah melewati istana laut dalam sebelum kamu lahir. Dia kembali setelah kamu lahir. Dikatakan bahwa dia terluka parah dan kekuatannya menurun. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk pulih dan kembali ke puncak. Kemudian dia pergi dengan senior itu. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya. Ye Xuan memilah-milah rencana itu sendiri. Seharusnya ketika Ye Chong kembali dari benua batu darah bersamanya saat masih bayi, dia bertemu dengan penguasa kota pertama sebelumnya, dan kemudian senior itu meminta Ye Chong untuk membawanya pergi dari benua Tianshui. Namun, Ye Chong terluka parah saat itu, jadi dia butuh beberapa tahun untuk pulih. Adapun mengapa kekuatan Ye Chong begitu kuat, mungkin karena dia mendapat beberapa kesempatan. Jadi, ibuku seharusnya berasal dari benua batu darah. Ye Xuan memikirkannya, dan sebuah sosok tiba-tiba terlintas di benaknya, dan bertanya lagi, kalau begitu, Tetua Agung, apakah Anda tahu siapa senior yang menyelamatkan saya di dinasti Tang hari itu? Mendengar ini, Lin Wenyu menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya mencoba memeriksa orang itu, tetapi cermin segalanya tidak menunjukkannya, yang berarti bahwa dia bukan penduduk asli benua Tianshui. Dia seharusnya datang dari benua batu darah melalui istana bawah tanah laut dalam. Selain itu, menurut gerakan orang itu, dia setidaknya adalah seorang master alam roh. Alam roh. Ye Xuan memutar matanya. Sungguh luar biasa bahwa 2 master alam roh muncul di tempat terpencil di benua Tianshui ini. Namun, dia juga mengerti bahwa pria parubaya itu seharusnya mengenal Ye Chong, jika tidak, dia pasti tidak akan datang ke tempat kecil di benua Tianshui ini untuk berjalan-jalan. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Terobos, lalu pergilah ke istana bawah tanah laut dalam. Meskipun kamu mungkin tidak dapat melewatinya sekaligus, kamu bisa mendapatkan pengalaman. Dengan kualifikasimu, seharusnya tidak sulit untuk melewatinya. Lin Wenyu berkata dengan tatapan tegas di matanya. Ye Xuan berhenti lagi. Dia sekarang berada di tahap minor alam surgawi dan jika dia melahap 2 mayat naga, dia tidak tahu apakah dia bisa menerobos ke tahap utama alam surgawi dan tetapi dia tahu bahwa dia seharusnya tidak jauh dari istana laut dalam. Lalu, Tetua Agung, apakah kamu memiliki seni bela diri tingkat surgawi di sini? Ye Xuan mencoba bertanya. Tidak, mungkin ada beberapa di istana laut dalam. Ada formasi di istana laut dalam yang membatasi pintu masukku. Tampaknya dibangun oleh orang kuat di alam spiritual. Hanya master alam kuat dan di bawah atau di atas alam spiritual yang bisa masuk. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya mempelajari seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Baiklah.
Ye Xuan tidak berdaya. Pasti ada banyak hal baik di Istana Laut Dalam. Jika Lin Wenyu bisa masuk, dia akan kaya. Kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu. Ketika kamu ingin pergi ke Istana Bawah Tanah Laut Dalam, datanglah kepadaku lagi. Selain itu, tunanganmu dan saudara laki-lakinya memiliki fisik yang sangat istimewa. Aku khawatir mereka akan dapat menerobos ke alam dan surgawi dalam beberapa saat. Kemudian kalian bisa turun bersama. Setelah Lin Wenyu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kemudian pemandangan di depan Ye Xuan berubah seketika, dan dia muncul di pintu masuk hutan bambu. Sial, bahkan jika tidak ada seni bela diri tingkat surga, akan baik untuk memberiku beberapa batu kondensasi jiwa. Ye Xuan hampir menangis terseduh-seduh. Alam dan surgawi apa? Selama dia memiliki cukup batu kondensasi jiwa, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam jiwa yang kuat dalam sekejap. Bab 328 Guan Yulan hilang. Lupakan saja, mari kita lakukan sendiri. Mari kita kembali ke Zhongzhou untuk mengambil alih 3 kota utama. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan meraih Megatron. Xiao Tian, ** mode, mari kita kembali ke Zhongzhou. Titik. Ye Xuan dibawa pergi oleh Yang Kai setelah pertempuran untuk penguasa kota. Namun, setelah Suzy dan Mo Jingyuan meninggal, Lin Wenyu segera memberi tahu Paviliun Wanshi untuk menempati rumah penguasa kota dari 2 kota utama. Dalam perjalanan kembali ke Zhongzhou, Ye Xuan juga menggunakan ruang menelan untuk memotong-motong kedua naga itu, dan urat naga, kulit naga, daging naga, tulang naga, cakar naga, dan cambuk naga semuanya dipisahkan. Alasan mengapa dia tidak menelannya secara langsung adalah karena daging naga dapat meningkatkan kekuatan fisik para pejuang. Ini tidak banyak berpengaruh padanya, tetapi itu pasti akan sangat membantu Song Caijing dan Song Jue. Adapun jiwa binatang suci dari kedua naga itu, dia juga menyimpannya. Ketika Song Caijing dan Song Jue berhasil mencapai kesuksesan besar di alam Tiandan, mereka mungkin dapat menggunakannya. Mungkin, dia sendiri dapat menggunakannya. Segera, dia kembali ke Zhongzhou, lalu mengambil alih 3 kota atas, dan memerintahkan untuk mengumpulkan bahan tempat tanpa batas. Perkakas tanah kelas menengah dan kelas atas awalnya dimonopoli di Zhongzhou. Begitu dibuat, beberapa salinan dikumpulkan oleh Paviliun Wanshi dan kemudian diberikan kepada keluarga lain. Jadi jika orang biasa menginginkannya, itu akan sedikit sulit. Ada 7 kota utama di Zhongzhou, ratusan kota besar, dan perintah pembelian Ye Xuan telah menyebar ke seluruh Zhongzhou. Dia baru saja kembali ke kota Guangjin, dan Song Hang mengirim sejumlah besar bahan tempa. Dia langsung membuat bahan tempa ini menjadi perkakas tanah kelas menengah atau kelas atas, lalu memberikannya ke Paviliun Wanshi. Dalam sekejap mata, dia mendapatkan puluhan juta kristal kelas atas. Dia semakin dekat dan dekat dengan kesuksesan besar alam Tiandan. Song Caijing dan Song Jue telah berhasil mencapai kesuksesan kecil alam Tiandan. Setelah beberapa saat, mereka akan dapat menerobos ke alam Tiandan yang sangat sukses. Pada saat itu, 3 penguasa alam Tiandan yang hebat akan membunuh ke dalam istana bawah tanah laut dalam. Segera. Setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Ye Xuan menghabiskan kristal kelas atas yang tak terhitung jumlahnya untuk membeli bahan-bahan, hampir semua bahan di seluruh Zhongzhou. Dia tidak tahu berapa banyak alat tanah kelas menengah dan kelas tinggi yang telah dia tempa. Bagaimanapun, sekarang bahkan seorang junior di alam pil manusia mungkin memiliki alat tanah kelas tinggi. Justru karena inilah dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan besar alam pil surgawi. Pada saat yang sama, dalam waktu setengah bulan, dia juga mengolah Megatron ke alam pil surgawi yang sangat sukses, menghabiskan 500.000 kristal pelahapnya. Megatron hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam kekuatan dan jiwa dan menjadi binatang suci. Setengah bulan kemudian, Song Caijing dan Song Jue keluar dari retret dan telah menerobos ke alam pil surgawi yang sangat sukses. Namun, masih ada jarak dari batas keberhasilan besar alam pil surgawi. Jika seorang pejuang di alam pil surgawi yang hebat ingin menerobos ke alam kekuatan dan jiwa, ia harus terlebih dahulu mengolah danyuan hingga batasnya, kemudian memecah dan memadatkan jiwa. Song Caijing dan yang lainnya baru saja menerobos, dan masih ada jarak dari langkah memecah dan. Oleh karena itu, Ye Xuan untuk sementara memberikan 2 jiwa binatang suci bertenaga naga kepada Megatron. Setelah Megatron melahapnya, ia memurnikannya di ruang biologis. Ketika selesai, ia seharusnya dapat menerobos ke tingkat binatang suci. Setelah Song Caijing dan Song Juezi menerobos, mereka mulai mundur lagi dan mulai memurnikan daging naga.
Kemudian, Ye Xuan juga menerobos ke alam pil surgawi Dacheng seminggu setelah mereka mundur. Kekuatannya sekali lagi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, ia memperkirakan bahwa ia dapat melawan Changhai Jiaolong sendirian dan membunuhnya. Setelah beberapa saat, Song Caijing dan Song Juezi juga memurnikan sejumlah besar daging naga dan meningkatkan fisik mereka hingga batasnya. Kekuatan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika keduanya bergabung, mereka mungkin bisa melawan Ye Xuan. Kekuatan ketiga orang itu telah melampaui alam sendan. Mereka hanya perlu bersiap dan kemudian mereka dapat menjelajahi istana bawah tanah laut dalam. Namun, saat itu sudah dekat dengan tahun baru, jadi mereka memutuskan untuk menunggu hingga setelah tahun baru untuk berangkat. Sekarang, nama Ye Xuan tidak hanya menyebar ke seluruh Zhongzhou, tetapi juga menyebar luas di 4 wilayah utama. Namun, ini hanya menyebar di antara dinasti paling banyak. Negara kecil seperti Kekaisaran Xuanyang masih belum mengetahui tentang perbuatan Ye Xuan. Setiap kali Ye Xuan kembali ke Kekaisaran Xuanyang, dia selalu dapat memikirkan satu orang, yaitu Guan Yulan, yang dibawa keluar oleh pemimpin Sekte Liyun untuk dilatih. Namun, Guan Yulan belum kembali ke Sekte Liyun sampai sekarang. Jadi Ye Xuan berpikir bahwa setelah tahun baru, dia akan pergi ke Lin Wenyu untuk memeriksa cermin Wanshi. Tahun ini, itu juga merupakan kebahagiaan ganda. Song Cheng dan yang lainnya sudah tahu bahwa Song Caijing dan Song Jue akan pergi bersama Ye Xuan, jadi mereka membiarkan Ye Xuan dan Song Caijing bertunangan langsung pada hari tahun baru. Selain itu, pertunangan Sue Qingqing dengan Ye Xuan juga dibatalkan pada hari yang sama. Ini adalah keputusannya sendiri. Karena Ye Xuan terlalu jauh darinya, dia merasa bahwa hanya Song Caijing yang memenuhi syarat untuk menjadi pasangan Ye Xuan dan dapat menemani Ye Xuan. Setelah tahun baru, Ye Xuan akhirnya berusia 18 tahun. Keesokan harinya, dia pergi bersama Song Caijing dan Song Juezi dan kembali ke rumah Ling Qiao. Di luar hutan bambu rumah Ling Qiao. Tunggu di sini sebentar, kata Ye Xuan kepada kedua saudara kandung itu. Baiklah, kalian masuklah. Song Caijing mengangguk patuh. Dia juga tahu bahwa tetua itu hanya melihat Ye Xuan. Ye Xuan berjalan ke dalam hutan bambu, dan segera, susunan ilusi di hutan bambu itu rusak, tetapi kedua saudara kandung di pintu masuk masih tidak dapat melihat gubuk di hutan itu. Kalian di sini. Pintu gubuk itu terbuka, dan Lin Wenyu yang berambut putih berjalan keluar. Tetua, saya sudah siap, tetapi sebelum itu, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memeriksa seseorang. Ye Xuan berkata dengan hormat. Siapa? Lin Wenyu bertanya dengan heran. Namanya Guan Yulan, seorang teman saya di Sekte Liyun, tetapi dia pergi berlatih sebelumnya dan belum kembali, jadi. Jawab Ye Xuan. Lin Wenyu tidak bertanya lagi dan langsung mengeluarkan cermin Wanshi, tetapi dia menunggu beberapa saat, tetapi cermin Wanshi tidak merespons sama sekali. Ini. Hati Ye Xuan bergetar. Cermin Maha Kuasa tidak bereaksi. Sepertinya dia telah meninggalkan benua Tianshui atau. Lin Wenyu sedikit mengernyit. Meninggal. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Tetua Agung, dapatkah Anda memeriksanya lebih spesifik? Ya. Lin Wenyu mengangguk. Kali ini, cermin Maha Kuasa akhirnya menunjukkan sebuah gambar. Cermin Maha Kuasa itu menunjukkan seekor burung peng besar, dan ada 3 orang di belakang burung peng besar itu, salah satunya adalah Guan Yulan. Wajahnya datar, tanpa gejolak apapun, matanya sedikit kusam, dan entah apa yang sedang dipikirkannya, sementara King Yu berbaring dengan tenang di belakangnya. Adapun 2 lainnya, satu adalah pria parubaya, dan yang lainnya adalah wanita tua berambut putih. Ye Xuan juga telah melihat potret pria parubaya, yang merupakan pemimpin Sekte Liyun. Sedangkan wanita tua itu, dia belum pernah melihatnya. Bab 329 memasuki istana bawah tanah laut dalam. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah, dan burung dapang milik ketiga orang itu terbang di atas sebuah pulau, lalu melewati pulau itu, dengan kecepatan yang melampaui reaksi Ye Xuan dan bahkan Lin Wenyu. Pulau Kematian. Seru Ye Xuan. Tempat yang dilewati dapang adalah Pulau Kematian, tempat pertempuran untuk memperebutkan penguasa kota terjadi hari itu, dan lubang besar di tanah itu adalah sarang Changhai Jiaolong. Lin Wenyu juga sangat terkejut. Dia memeriksa lagi dan sebuah tanggal ditampilkan. Setelah melihat tanggal ini, Ye Xuan segera bereaksi dan berkata, ini adalah hari setelah dia meninggalkan Sekte Liyun. Dia tidak dapat memahaminya.
Dia ingat bahwa dia masih dalam perjalanan ke kota Nanlin saat itu, bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Namun saat ini, Guan Yulan melewati Pulau Kematian dengan burung dapeng yang lebih kuat dari Lin Wenyu. Aku khawatir temanmu telah mengalami beberapa masalah. Lin Wenyu akhirnya berbicara. Tetua Agung, apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya dengan ngeri. Menurut pendapatku, gadis kecil itu disihir dengan metode yang aneh. Dan wanita tua itu mungkin juga tidak sederhana. Kurasa dia juga harus menjadi penguasa alam roh. Lin Wenyu menebak. Alam roh. Alam roh lagi. 3 penguasa alam roh muncul di benua Tianshui yang kecil. Mengapa wanita tua itu membawanya pergi? Dan mengapa dia pergi ke Pulau Kematian? Ye Xuan bertanya lagi. Aku tidak yakin tentang ini. Mungkin gadis kecil itu memiliki fisik yang istimewa. Lin Wenyu terdiam, lalu berkata, benua Tianshui-ku sebenarnya hanyalah sebuah pulau kecil. Wanita tua itu mungkin berasal dari sebuah pulau di sekitar benua Tianshui. Dia secara tidak sengaja melewati benua Tianshui dan menemukan temanmu. Karena wilayahnya terlalu tinggi, cermin segalanya tidak menangkapnya. Selain itu, pintu masuk ke istana bawah tanah laut dalam berada di Pulau Kematian, yang merupakan sarang Changhai Jiaolong. Apa? Tanda tanya. Mata Ye Xuan membelalak. Pintu masuk ke istana bawah tanah laut dalam adalah sarang Changhai Jiaolong. Cermin yang melihat semuanya ini juga memiliki keterbatasan. Paling-paling, kamu hanya dapat melihat isi Pulau Kematian. Kamu tidak dapat melihat apapun yang lebih jauh. Jadi, kamu harus menyelidiki masalah ini sendiri. Lin Wenyu menyingkirkan cermin yang melihat semuanya. Ye Xuan mengangguk. Meskipun ini adalah berita buruk, Guan Yulan tidak mati, yang juga merupakan berita baik. Lalu, Tetua Agung, apakah kamu tahu pulau apa saja yang ada di sekitar sini? Ye Xuan bertanya lagi. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa istana bawah tanah laut dalam dapat mengarah ke benua batu darah. Jika kamu tidak memiliki peta laut, kamu akan tersesat jika kamu pergi ke laut dengan gegabah. Sebaiknya kamu menyerah pada ide ini. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Ye Xuan berkata dengan ringan. Lin Wenyu baru saja mengatakan bahwa wanita tua itu setidaknya adalah seorang penguasa alam roh. Dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk membawa Guan Yulan kembali. Jika kamu siap, pergilah ke Pulau Kematian sendiri. Ada peta istana bawah tanah laut dalam di sini. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Istana bawah tanah laut dalam adalah labirin besar. Hanya ada satu cara untuk mencapai benua batu darah. Kamu tidak boleh tersesat di dalamnya. Lin Wenyu berkata, dan mengeluarkan surat lain dan menyerahkannya kepada Ye Xuan, jika kamu bertemu ayahmu, tolong bantu aku memberikan surat ini kepadanya. Selain itu, sebelum dia pergi ke benua batu darah, dia hanya meninggalkan 2 kata, Istana Kerajaan. Istana Kerajaan. Aku tahu. Ye Xuan langsung menerima surat itu ke ruang melahap. Istana kerajaan ini pasti merupakan kekuatan di benua batu darah. Kemudian, dia pergi ke Zhongzhou. Dia telah menyerahkan 5 kota utama Zhongzhou kepada Jiang Yu, Jiang Liu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Zhou Yan dan Lin Xi juga mendirikan rumah Lingqiao baru di Zhongzhou. Selain itu, dengan bantuan Tetua Agung secara rahasia, rumah Lingqiao pasti akan menjadi sekte pertama di benua Tianshui. Titik. Song Caijing dan Song Jue sudah bersiap untuk memasuki Istana Laut Dalam, dan ketika mereka mengetahui bahwa pintu masuk ke Istana Laut Dalam berada di Pulau Kematian, mereka juga terkejut. Mereka membawa Megatron dan terbang langsung ke langit di atas Pulau Kematian. Sekarang, penguasa di sini sudah mati, dan ada lebih banyak binatang misterius di seluruh pulau. Turunlah, kata Ye Xuan kepada Megatron. Kemudian, mereka mulai turun perlahan. Gua besar ini tingginya sekitar 4 atau 500 meter dan sangat gelap. Ye Xuan juga langsung menukar sejumlah besar mutiara malam dan melemparkannya ke bawah dengan panik. Setelah beberapa saat, seluruh gua yang gelap itu menyala. Pintu masuknya ada di sana. Song Caijing menunjuk ke suatu arah dengan jari-jarinya yang seperti daun bawang. Ye Xuan dan yang lainnya melihat ke arah ini, dan benar saja, ada pintu masuk setinggi 2 orang, yang merupakan tempat yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Changhai Jiaolong. Setelah melihat bahwa tidak ada ancaman di bawah, Megatron dengan cepat turun, lalu Ye Xuan dan 2 orang lainnya melompat ke tanah. Setelah Megatron mengirim ketiga orang itu ke bawah tanah, dia menyusut menjadi kacang dan melompat ke bahu Ye Xuan. Ayo pergi.
kata Yesuan, dan memimpin untuk berjalan ke pintu masuk. Pintu masuk masih sangat gelap dan mengarah ke bawah tanah, tetapi Yesuan, dengan bantuan garis keturunan Zubat, telah menjelajahi lorong ini secara menyeluruh. Mereka berjalan sekitar setengah jam, dan akhirnya ada cahaya keemasan di depan mereka. Mereka mempercepat langkah dan melihat pintu emas. Istana bawah tanah laut dalam. Song Caijing membacakan kata-kata di tablet batu di sebelahnya. Istana bawah tanah laut dalam ini dibangun oleh seorang senior di alam roh. Interiornya rumit dan rumit. Jika kamu tidak memiliki peta, kamu akan tersesat di dalam. Yesuan berpikir dalam hati, berjalan maju, dan kemudian mendorong pintu hingga terbuka. Pintu emas itu baru saja didorong terbuka olehnya, dan dia merasakan tangannya meraih ke tempat yang aneh. Air. Yesuan terkejut. Oh, mengapa air ini tidak mengalir keluar? Song Caijing mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan memasukkan tangannya ke dalam. Aneh sekali, lengan bajuku bahkan tidak basah. Song Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Namun, wajah Yesuan tidak begitu baik. Ini seharusnya formasi. Kurasa jika kita memasukinya, kecepatan kita akan berkurang. Yesuan berkata, dan dia masuk. Dia merasa bahwa bahkan tanpa efek pernapasan bawah air dari ikan bermata tajam, dia akan baik-baik saja. Song Caijing dan Song Jueji juga masuk. Benar saja, mereka bisa bernapas di air khusus ini, tetapi kecepatan mereka memang berkurang, lagi pula, ada perlawanan. Tentu saja, ini hanya dia dan Song Jueji. Yesuan memiliki darah ikan bermata tajam dan tidak dibatasi di dalam air. Menakjubkan, lihat bagian atasnya. Song Caijing mendongak dan berkata. Yesuan mendongak dan menemukan bahwa langit-langitnya transparan dan dia bisa melihat ikan berenang di atas. Tidak hanya itu, mereka juga melihat seekor kepiting berenang di dalamnya. Sepertinya ancaman terhadap istana bawah tanah laut dalam ini berasal dari binatang suci di laut. Yesuan berkata perlahan. Mereka bertiga berjalan masuk ke istana bawah tanah laut dalam, dan pada saat yang sama, pintu di belakang mereka tertutup. Meskipun berada di dasar laut, formasi di atas akan memancarkan cahaya, jadi tidak banyak perbedaan antara lorong dan bagian luar. Perasaan pertama yang diberikan istana bawah tanah laut dalam ini kepada Yesuan adalah bahwa ia berada di dalam akuarium. Namun, rumput laut yang bergoyang di bawah sudut lorong membuat Yesuan mengerti bahwa ini adalah istana bawah tanah laut dalam. Yesuan, sekarang ada 3 jalan di sini. Yang mana yang harus aku ambil? Song Caijing melihat sekeliling dan bertanya. Yesuan menunjuk ke jalan pertama dan menjawab, ketika kamu menemukan percabangan jalan, pergilah ke barat, terus ke barat. Meskipun sulit untuk membedakan mana yang timur dan mana yang barat di dasar laut, ia memiliki kompas di tangannya dan tidak akan tersesat. Setelah mereka berjalan beberapa saat, mereka benar-benar menemukan beberapa binatang misterius, termasuk hiu, kepiting, dan kura-kura, tetapi ini hanyalah binatang misterius, dan dengan mudah dipecahkan oleh mereka bertiga. Bab 330 Memburu Binatang Suci. Namun, 1 jam setelah mereka memasuki istana laut dalam, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk berbadan besar. Ada apa? Song Caijing bertanya dengan heran, sambil memegang pedang kristal es. Ada orang besar di sudut, aku bisa merasakannya. Yesuan menjawab dengan perlahan. Garis keturunan Zubatnya dapat merasakan bahwa makhluk ini adalah gurita, dan garis keturunan semua binatang dapat memberitahunya bahwa ini adalah gurita tingkat binatang suci. Mendengar ini, Song Caijing juga melihat ke depan, dan melihat bahwa sebenarnya ada beberapa tentakel yang menjulur dari sudut. Oh, aku paling benci makhluk berkaki banyak seperti ini. Song Caijing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut di belakang Yesuan. Makhluk berkaki banyak, seperti gurita, kepiting, kelabang, dan bahkan ulat, adalah makhluk yang menyeramkan, terutama yang berukuran besar. Itu sempurna, biarkan aku melakukannya. Song Caijing mengangkat kapaknya dan langsung bergegas mendekat. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan melihatnya. Yesuan berkata, dan mengikutinya dari dekat. Peta yang diberikan Lin Wonyu kepadanya menunjukkan bahwa di bagian depan istana bawah tanah laut dalam, paling banyak ada binatang suci dengan kekuatan 1 naga. Dari bagian tengah, akan ada binatang suci dengan kekuatan 2 naga, atau bahkan 3 naga. Adapun bagian terakhir, itu sama dengan yang pertama, dengan paling banyak kekuatan 1 naga. Benua Tianshui jauh dari benua Sueyan, dan bahkan jika seorang master dengan kekuatan 3 naga ingin menerobos istana bawah tanah laut dalam, mungkin akan memakan waktu lebih dari sebulan.
Jadi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ye Xuan dan Song Jue bergegas mendekat, dan yang terakhir mengangkat kapak bakar matahari dan menebasnya. Ini menebas tentakel, tetapi tidak bisa memotongnya. Sangat kuat, ambil kapak lain dariku. Song Jue berteriak, mengangkat kapak terbakar matahari dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Desis. Sebuah tentakel gurita patah dan jatuh ke tanah. Ye Xuan juga melangkah maju, mengorbankan pedang besar 8 kehancuran dan menebasnya. Sial. Tentakel gurita kedua terputus. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah tentakel gurita yang baru saja dipotong Song Jue benar-benar tumbuh lagi. Kemampuan pemulihan yang kuat. Ye Xuan terkejut. Tentakel gurita baru tumbuh di tempat itu. Kemampuan pemulihan ini cukup menakjubkan. Namun, Ye Xuan masih penasaran dan pergi untuk melahap tentakel gurita itu untuk melihat berapa nilainya. Pada saat ini, terjadi perubahan. Saya melihat bahwa dua tentakel gurita yang patah tiba-tiba mulai berputar, dan kemudian berubah menjadi gurita seukuran bantal. Oh, sangat menjijikkan. Song Caijing, yang datang pada suatu saat, tanpa sadar mundur selangkah. Sial, itu benar-benar bisa terbelah, pergilah ke neraka. Ye Xuan juga terkejut, dan mengayunkan pedang lagi, membelah gurita kecil itu menjadi dua. Kali ini, gurita itu tidak terbelah lagi. Sial, ini seperti vas, tidak ada titik melahap sama sekali. Sepertinya aku harus melahapnya secara keseluruhan. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya, menoleh dan berkata, aku akan pergi dan menghadapi yang besar ini. Oke. Song Jue mengangguk. Kemudian, Ye Xuan langsung menyapu. Dia tidak menyerang tentakel ini lagi, dan siap untuk langsung menyerang tubuh utama. Dia berbelok di sudut dan menemukan gurita putih besar yang menempel di dinding. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa tentakelnya lebih dari 20 meter panjangnya, yang menunjukkan betapa besarnya gurita putih besar itu. Gurita putih besar itu juga melihat Ye Xuan dan segera menarik tentakelnya dan mengayunkannya ke Ye Xuan. Kecepatan serangannya bahkan lebih cepat daripada Changhai Jiaolong. Bang! Tentakel menghantam lantai, dan tanah bergetar 3 kali. Untuk mencegahnya membelah gurita kecil itu, Ye Xuan memilih untuk menghindar dan bergegas maju. Total, ada 4 tentakel yang menyerangnya. Untungnya, dia memiliki formasi pembunuh angin 8 Desolate, yang dapat menggunakan 8 bilah tajam untuk melepaskan tentakel. Dalam sekejap, dia datang ke depan kepala besar gurita itu, siap untuk memberinya pukulan fatal. Tetapi pada saat ini, gurgel-gurgel. Otak gurita besar itu tiba-tiba meletus, dan aliran tinta ungu hitam tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya yang bundar. Ye Xuan buru-buru menghindar, dan tinta itu tidak mengenai apapun, menyemburkan dinding hitam. Zizi. Suara aneh terdengar di telinga Ye Xuan. Dia menoleh dan menemukan bahwa batu-batu dan rumput laut di sudut dinding semuanya terkorosi. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban. Gurita benar-benar dapat menyemprotkan tinta beracun. Namun, kamu pantas mati. Kamu berani menakuti tunanganku. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dan 8 bilah tajam langsung membentuk kerucut tajam dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Formasi pembunuh angin 8 Desolate, langit hancur. Bang! Kepala gurita besar itu langsung tertusuk. Konon katanya gurita punya 3 hati. Lihat, aku akan menusukmu ke dalam saringan. Ye Xuan tidak mengendur dan terus menyerang. Dia menusuk beberapa lubang besar di kepalanya dan menusuk kantung tinta, dan tinta ungu hitam menyembur keluar. Gurita besar itu juga tidak mau. Sebelum mati, ia memanggil kembali semua tentakelnya, dan kemudian langsung menyemprotkan tinta yang tak terhitung jumlahnya, menghitamkan area itu. Namun sebelum itu, Ye Xuan sudah pergi dari sini. Racunnya sangat kuat, aku ingin tahu apakah garis keturunan Wan Huaku dapat menahannya. Ye Xuan mundur ke sudut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Setelah gurita besar itu mati, dia pergi untuk mengambil tubuhnya dan kemudian melahapnya. Tubuh binatang suci itu benar-benar bagus, setara dengan 3 potong batu jiwa terkondensasi. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dan kembali ke posisi tadi, berkata, jiwa binatang suci, tetapi tiandanmu belum hancur, aku akan mengambil jiwa binatang ini terlebih dahulu. Jika alam tiandan ingin menerobos ke alam keempat Senpo, pertama-tama ia harus mengolah danyuan hingga batas maksimal, lalu memecah dan menjadi jiwa. Namun, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu baru saja menerobos, jadi mereka tidak dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Baiklah, ambil saja. Song Caijing mengangguk. Kemudian,
Ye Xuan langsung melahapnya, meningkatkan 100.000 kristal pelahap, yang setara dengan 10 batu jiwa terkondensasi. Ia memperkirakan bahwa jika ia membunuh beberapa ratus binatang suci, ia akan dapat menerobos ke alam Lipo. Darah Changhai Jiaolong dan Wu Jin Jiaolong keduanya dianggap darah naga, jadi aku masih membutuhkan satu. Aku ingin tahu apakah masih ada lagi Jiaolong di Istana Laut Dalam ini. Dengan cara ini, selama aku menerobos ke alam jiwa kekuatan, aku dapat langsung meningkatkan darah 10.000 binatang menjadi darah Raja Binatang. Ye Xuan berpikir dalam hati. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ada cukup banyak binatang misterius di jalan. Meskipun mereka tidak seberharga binatang suci, jumlahnya banyak. Dalam satu hari, Ye Xuan meningkatkan pengalamannya hingga 1/10. Jika dia dapat melanjutkan selama 10 hari lagi, dia seharusnya dapat menerobos ke batas alam pil surgawi. Pada saat itu, dia dapat menggunakan 10 jiwa binatang yang berbeda untuk menerobos ke alam jiwa kekuatan. Tidak ada siang atau malam di Istana Laut Dalam. Ye Xuan dan ketiga temannya tidak terlalu cepat. Mereka duduk untuk beristirahat setiap kali mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Song Caijing dan Song Jue memasuki kondisi yin yang untuk berlatih, dan Ye Xuan melindungi mereka. Ye Xuan memperkirakan bahwa paling lama setengah bulan, mereka akan dapat mencapai batas alam pil surgawi.